Soal nomor 16. Pertanyaannya yaitu latar suasana pada kutipan cerpen tersebut adalah yang ditanyakan yaitu latar suasana. Latar suasana merupakan keadaan yang sedang terjadi. Pilihannya adalah A. Gembira, B. Optimis, C. Ramai, D. Haru. Oke, kita baca dulu teksnya. Pasti nanti ada kata kunci yang menunjukkan latar suasana. Oke. Suara alarm jam telah membangunkanku di pagi hari. Mentari tersenyum manis kepadaku. Oke, mentari tersenyum ya. Manis. Hari pertamaku masuk SMA, wajahku yang cerah berseri. Di sini sudah ada kata wajahku yang cerah berseri terpantul di cermin kamarku. Oke, jadi sudah kelihatan jawabannya apa, Nana? Oke, jawabannya adalah A. Gembira. Lanjut, soal nomor 17. Cara pengarang menggambarkan watak Jeji melalui di sini adalah cara pengarang menggambarkan watak Jeji. A. Tingkah laku tokoh, B. Secara langsung, C. Ciri fisik, D. Adalah dialog. Jadi yang perlu kalian pahami yaitu ada beberapa cara menggambarkan watak Jeji sebagai berikut. Agar kalian dapat menjawab soal yang tadi, kalian harus paham tentang perwatakan atau penokohan. Pengarang bisa menggambarkan secara dua ya, yaitu analitik secara langsung, dramatik secara tidak langsung. Yuk kita bahas secara singkat. Analitik secara langsung. Jadi nanti pengarang menyebutkan secara langsung watak dari si tokoh. Contohnya adalah Retno memang sangat menarik. Dia cantik dengan kerudungnya yang panjang. Dia sangat supel. Nah, disebutkan oleh pengarang dia sangat supel. Dia siapa? Dia Retno. Oke? Cara pengarang menggambarkan yang kedua dengan cara dramatik secara tidak langsung. Secara tidak langsung bisa melalui berbagai cara. Yang pertama, melalui percakapan tokoh atau tokoh lain. Jadi nanti ada beberapa tokoh yang menyebutkan watak dari tokoh yang dibicarakan. Oke? Jo, bagaimana sebenarnya dengan Maimunah? Ya, bagaimana lagi, dia itu memang terlampau cantik sih, tapi dia agak judes. Disebutkan bahwa watak si Maimunah ini dari dialog antara Siti dan Paijo. Oke? Dramatik yang kedua yaitu melalui pikiran tokoh atau tokoh lain. Jadi nanti ada satu tokoh yang memikirkan atau berangan-angan tentang watak dari tokoh lain. Oke? Contohnya adalah Menik menatap wajah ibunya. Ibuku memang baik. Aku sangat menyayanginya. Sikap yang tegas telah ikut membentuk karakterku. Ibu sangat kuat dan tabah. Di sini sebutkan bahwa ibu sangat kuat dan ibu tegas. Di sini dari pikiran Menik. Oke? Dramatik yang ketiga yaitu melalui perbuatan atau tingkah laku tokoh. Jadi nanti kita dapat mengetahui watak dari tingkah-tingkah yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya adalah pulang sekolah tanpa mengetuk pintu, Tuni langsung masuk rumah dan dibantingnya pintu rumahnya dengan keras. Nah, di sini ada kata masuk rumah dan dibanting pintu, Tuni. Di sini berarti kita dapat menyimpulkan bahwa watak dari Tuni adalah pemarah. Oke, dari kata dibantingnya pintu. Paham ya? Jadi kalian sudah mengetahui ya tadi pembahasan secara singkat tentang penggambaran watak Jeji. Sekarang kita baca terlebih dahulu. Kori si kura-kura sedang bercanda dengan Kodi, seekor kodok hijau yang lincah. Tiba-tiba datanglah Jeji, jerapah muda dengan leher panjang. Hei Jeji, lama tak bertemu, kamu semakin tinggi saja, sapa Kori. Hai juga Kori, tentu aku semakin tinggi karena tak pernah membawa beban kemana-mana, sahut Jeji enteng. Jangan merendahkan teman Jeji. Oke, di sini ada ya. Jangan merendahkan teman Jeji. Kodi mengingatkan. Aku bicara kenyataan. Kori tergencet rumahnya sehingga tak tumbuh lagi. Hahaha. Kori terbahak.
Tak lama mendung terlihat di langit dan hujan pun turun. Jeji panik mencari tempat berteduh sementara Cody melompat kegirangan menyambut hujan. Cory masuk ke dalam rumahnya dan tidur siang. Nah, di sini yang saya garis merah di sini sudah kelihatan ya, ada dua tokoh yaitu kura-kura dan seekor kodok. Oke. Jadi di sini sudah jelas cara pengarang menggambarkan watak secara secara dialog tokoh dari Cody. Jangan merendahkan teman. Paham kan? Soal nomor 18. Pertanyaannya yaitu kutipan cerpen tersebut merupakan tahapan alur. Pertanyaannya adalah tahapan alur di dalam suatu cerpen. A. Pengenalan, B. Konflik, C. Klimaks, D. Peluraian. Nah, asal kalian tahu ya, kalian harus mengetahui nama lain dari kata-kata ini. Seperti pengenalan sama halnya dengan kata orientasi, konflik sama halnya dengan kata komplikasi, sedangkan peluraian sama halnya dengan kata resolusi. Kalian harus mengetahui kata-kata ini, oke? Teksnya yaitu menjelang malam, Rusty bersiap pulang. Kerja seharian membuat badannya lelah. Langkahnya gontai menuruni tangga kantornya. Tangan kirinya mendekap map-map berisi berkas yang belum diselesaikannya. Tangan kanannya menjinjing tas berisi laptop. Nah, di sini kira-kira kalian sudah mengetahuinya kan? Dari penggambaran seorang tokoh bernama Rusty. Berarti jawabannya adalah A. Pengenalan, karena orientasi atau pengenalan yaitu suatu tahapan yang mengenalkan dari suatu cerita, bisa dari segi tempat, latar, atau dari segi tokoh. Oke? Lanjut nomor 19. Makna simbol mengerutkan alis pada kutipan cerpen tersebut adalah, jadi makna simbol adalah makna lain dari kata mengerutkan alis. Nah, di sini kita lihat secara sepintas dari kata mengerutkan alis. Oke. Sejak kecil pamanlah yang membiayai sekolah dan kebutuhanku. Aku harus membalas kebaikan paman dengan mencari pekerjaan yang mapan di Jakarta. Tetap saja paman tidak mengizinkanku. Dengan nada tinggi, paman masih mempertahankan keputusannya. Tiba-tiba bibi datang. Ia mengerutkan alis berada di tengah perdebatanku dengan paman. Nah, di sini siapa yang mengerutkan alis? Yaitu yang mengerutkan alis adalah bibi ya. Bibi ini mengerutkan alis karena apa? Karena jawabannya adalah D. Bingung. Oke? Mudah bukan? Soal nomor 20. Pertanyaannya adalah amanat yang terdapat pada kutipan fabel tersebut adalah yang ditanya amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Teksnya, kelinci selalu membanggakan kecepatannya berlari di depan hewan-hewan lain. Aku belum pernah terkalahkan dan akan kutunjukkan kecepatanku. Kamu mau coba? Tanya si kelinci menantang kura-kura. Sang kura-kura menjawab tenang. Aku menerima tantanganmu. Lelucon yang bagus, kata si kelinci sinis. Aku bisa menari di sekitarmu sepanjang jalan. Kura-kura hanya tersenyum. Kelinci langsung melesat hampir tak terlihat. Namun dia terhenti di tengah perjalanannya karena kakinya luka terkena ranting runcing. Dia merasa kesakitan dan tak kuat melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian sang kura-kura melihat kelinci. Dia membantu mengobati luka kaki si kelinci. Jadi ini tokohnya adalah kelinci dan si kura-kura. Pesan apa sih yang dapat kita ambil dari teks ini, terutama dari si kura-kura dan si kelinci? Oke? A. Tidak boleh menyombongkan diri dan harus membantu satu sama lain. Oke, tidak boleh menyombongkan diri, ini kita dapat dari kura-kura ya. Harus membantu satu sama lain kita dapatkan dari si kelinci. Oke, bisa jadi kita lihat dulu yang jawaban B, tidak boleh takut dan harus berani. Tidak ada ya di sini. Oke, kurang tepat jawabannya C, tidak boleh membanggakan
dan menyombongkan kelebihan yang dimiliki. Oke, ini kurang tepat karena hanya satu saja. D. Tidak boleh memilih-milih jika membantu dan memberi pertolongan. D pun juga masih kurang tepat karena hanya satu yang pesan yang didapat dari si kura-kura, gitu ya. Jadi jawabannya yaitu A ya. Soal nomor 21. Pertanyaannya adalah sudut pandang yang terdapat dalam kutipan cerita fantasi tersebut adalah. Jadi kalian harus mengetahui tentang pengertian sudut pandang terlebih dahulu ya. Kita bahas secara sepintas. Sudut pandang adalah penulis memposisikan dirinya. Sudut pandang itu hanya ada dua, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang pertama itu ada dua, sebagai pelaku utama dan sebagai pelaku sampingan. Sudut pandang orang ketiga pun juga ada dua, sudut pandang orang ketiga serba tahu dan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Oke, kita bahas satu persatu tentang sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Berarti dia nantinya seperti menceritakan diri sendiri atau sebagai tokoh, biasanya menggunakan kata aku atau saya. Selanjutnya, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Maksudnya adalah sudut pandang ini seolah-olah si tokoh utama yang bercerita, akan tetapi posisinya itu bukan sebagai tokoh utama. Oke, di sini ada contohnya, silakan dibaca. Selanjutnya, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, ini yang sering kalian baca di dalam suatu cerita. Umumnya menggunakan kata ganti ia, dia, atau nama dari pelaku. Sedangkan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, maksudnya adalah dia tetap menggunakan kata dia. Oke, penulis menggunakan kata dia, tetapi dia ini sangat terbatas sebagai tokoh utama. Oke, penulis hanya menggambarkan apa yang dilihat, didengar, yang dialami oleh tokoh utama, tapi itu hanya terbatas, hanya pada satu orang tokoh. Nah, setelah kalian mengetahui tentang jenis-jenis dari sudut pandang, kalian pasti sudah bisa menjawab ya. Kita baca terlebih dahulu. Walau ragu, Alisa tetap membuka pintu kayu berukir itu. Saat pintu terbuka, cahaya terang menyinari Alisa. Beberapa saat kemudian, tangannya digandeng oleh seseorang. Ditutunlah Alisa ke sebuah singgasana. Singgasana yang sangat megah. Hatinya bertanya-tanya, ini mimpi atau nyata? Saya menunggu perintah sang ratu, kata orang berperawakan gagah dengan perasaan penasaran. Tunggu sebentar, kamu siapa? Tanya Alisa bingung. Saya adalah panglima perang di kerajaan ini, jawabnya. Alisa baru menyadari bahwa ia berada di zaman kerajaan dan menjadi ratu pada kerajaan tersebut. Nah, di sini Alisa menyebutkan seorang tokoh, ya kan? Jadi pasti dia orang ketiga, tidak mungkin orang pertama. Sekarang pertanyaannya adalah serba tahu atau sebagai pengamat tokoh ketiga itu. Oke, jadi ketika kita tadi membaca tentang Alisa, ya, tokoh si ini pengarang memposisikan sebagai Alisa yang serba tahu. Jadi jawabannya adalah A ya. 22. Penyebab konflik kutipan tersebut adalah, jadi kalau penyebab itu pasti ada nanti di awal-awal ya. Kan biasanya kalau yang ditanyakan kalau tidak penyebab, sebab atau penyebab, atau yang ditanyakan adalah akibat, atau hanya yang ditanyakan adalah konfliknya apa, seperti itu. Nah, sekarang ditanyakan adalah penyebab. Rio menerima sekolah pilihan mamanya dengan berat hati. B. Perbedaan pilihan sekolah antara Rio dengan mamanya. C. Mama Rio sangat menyayangi anak satu-satunya. D. Rio ingin melanjutkan sekolah ke SMA. Ketika kita lihat saja sebelum membaca, kita bisa menganalisis ketika sebab tidak mungkin dia
langsung menerima pilihan mamanya. Ini salah ya, karena kalau penyebab itu menunjukkan awal mula kenapa kok ada konflik. Nah, kalau menerima itu kan dia akhir dari suatu cerita, seperti itu kan. Nah, sedangkan yang C, Mama Rio sangat menyayangi, ini bukan penyebab dari konflik. Konflik kan adalah masalah. Jadi kalau tidak B, D ya, kita baca, Ma tolonglah izinkan aku masuk SMK, kata Rio memohon. Rio, kamu itu anak mama satu-satunya, tidak mungkinkah kamu Ma, tolonglah izinkan aku masuk SMK, kata Rio memohon. Rio, kamu itu anak mama satu-satunya, tidak mungkinlah kamu sekolah di situ. Itu kan sekolah untuk anak-anak yang ekonominya pas-pasan. Jadi lulus dari situ bisa kerja, cari duit. Kamu kan tidak harus cari duit. Mama mampu menyekolahkanmu di sekolah favorit berapapun biayanya. Jelas Mama Rio panjang lebar. Nah, jadi seperti ini kita kelihatan ya bahwa penyebab dari konflik, penyebab dari keseteruan itu adalah Rio ingin masuk SMK. Jadi jawabannya adalah D. Oke? Lanjut soal nomor 23. Pertanyaannya adalah perbedaan pola pengembangan cerita tersebut diawali. Perbedaan pola diawali, jadi tidak perlu kalian baca semuanya. Kita hanya membaca di awal teks 1 dan di awal teks 2. Kita lihat pilihan gandanya. A. Puncak masalah peleraian. B. Perumitan masalah pengenalan latar waktu. C. Pengenalan latar perumitan masalah. D. Pengenalan latar dan penyelesaiannya. Jadi kita lihat di sini, matahari mulai terbit dan burung-burung pun mulai berkicauan. Oke, di sini sudah kelihatan ya. Diawali oleh latar. Latar apa? Latar waktu. Jadi jawaban A dan jawaban B otomatis salah. Kita lihat apakah perumitan masalah atau penyelesaian. Tidak, Beo. Dia sekarang sudah berubah menjadi baik, jawab Rusa sambil membela harimau. Oke, jadi seperti itu. Apakah penyelesaian atau perumitan masalah? Justru di situ adalah masih perumitan masalah. Jadi jawabannya adalah C ya, Nana. Lanjut soal nomor 24. Perbedaan penggunaan kutipan kedua teks tersebut adalah, yang ditanya adalah perbedaan penggunaan bahasa. Pilihan gandanya adalah A. Kata baku, kata tidak baku. B. Kata istilah, kata ungkapan. C. Majas metafora, majas hiperbola. D. Kalimat pasif dan kalimat aktif. Tentunya kalian sudah mempelajari ini ya. Di video-video sebelumnya juga sudah ada pembahasan tentang kata baku, istilah, majas, dan kalimat pasif dan aktif. Teks pertama. Kuda bertanduk itu terjatuh dari atas bukit. Ia didorong oleh musuhnya. Kuda itu terperosok ke dalam jurang. Untung saja segera ditolong oleh peri ungu. Teks 2. Peri ungu menolong kuda bertanduk 1. Ia mengobati luka-luka kuda tersebut. Kuda itu meringis kesakitan, namun peri ungu tidak memedulikannya. Nah, jadi kalian sudah tahu ya dari teks 1 dan teks 2. Kalau teks baku biasanya digunakan di dalam teks-teks cerita, sedangkan teks tidak baku digunakan di dalam suatu cerita, bisa cerita fantasi, dongeng, ataupun fabel. Nah, teks 1 di sini kan semuanya merupakan cerita fantasi, tidak mungkin jika dia menggunakan kata baku. Oke? Begitu pula dengan penggunaan istilah. Ini juga tidak. Nah, sedangkan majas metafora dan majas hiperbola di sini kita tidak menemukannya. Oke? Jadi, jawabannya adalah D ya, kalimat pasif dan kalimat
aktif. Di manakah kalimat pasifnya? Kalimat pasifnya berada di kata di sini. Ia didorong. Oke, ini merupakan ciri dari pasif. Sedangkan kalimat aktif di sini ada cirinya yaitu peri ungu menolong. Oke, paham ya? Jadi jawabannya adalah D ya Nana. Sekarang nomor 25. Komentar yang tepat terhadap watak tokoh si nyamuk adalah, jadi kalau komentar merupakan pendapat secara subjektif tetapi masih ada di dalam teks, begitu ya, kita dapatkan dalam teks. Oke, di antara sekian banyak nyamuk ada satu nyamuk yang pemberani. Semua hewan harus tunduk kepadaku, seru si nyamuk. Mendengar tantangan si nyamuk, sang singa marah. Sementara itu laba-laba sangat senang karena berhasil mendapatkan mangsa. Seekor nyamuk akan menjadi santapan yang lezat. Oke, dari komentar ini kita dapatkan bahwa watak tokoh si nyamuk adalah A. Si nyamuk tidak mau taut dengan tokoh lain, ini jelas tidak. B. Nyamuk takut kepada laba-laba, tidak ada ketakutannya di sini, bahkan dia malah menantang. Oke. C. Si nyamuk memiliki sifat yang perlu dihindari karena sombong. Nih di sini semua hewan harus tunduk, padahal ada singa dan ada laba-laba yang menjadikan nyamuk itu sebagai santapan yang lezat. Oke, ini jadi bisa jadi jawaban D. Bila bisa mengalahkan singa, si nyamuk merasa ditakuti tokoh lain. Di sini tidak ada. Jadi jawabannya yang kita bisa memberikan komentar yaitu C ya.